Kan subakut itu adalah insiden setelah 6 minggu sampai kurang dari 3 bulan. Jadi 0, 0 ya insiden kejadian sampai kurang dari 3 bulan itu akut. 6 minggu dari kejadian sampai kurang dari 3 bulan itu subakut. Lebih dari 3 bulan itu kronis. Ya, oke, final ya. Jadi subakut itu menurut Aldo dan kawan-kawan itu adalah lebih dari 6 minggu, kurang dari 3 bulan, ya. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, di antara tanda-tanda kalau kita melihat, Pak, kok ada yang mengatakan kalau akut itu adalah tanda-tanda radang aktif. Ini adalah penjelasan terkait rilisnya algogenic pain. Nah, adanya algogenic pain tentu akan terjadinya peningkatan permeabilitas membran, ya, vasodilatasi, sehingga terjadi akumulasi plasma pada bengkak atau udem atau swelling ya. Bengkak ini potensi akan entrapment pada saraf, jadilah nyeri, berdenyut karena gangguan sirkulasi. Tentu akan meningkatkan ketegangan tight karena adanya volume yang berlebih, jadilah bengkak, keras. Ya, kulit turgornya lebih bercahaya atau mengkilat ya pada kutan atau kulit. Ini adalah bagian-bagian yang manifesto klinis terkait dengan rilisnya algogenic pain. Pertanyaan saya, algogenic pain yang provokatif terhadap bengkak itu apa? Yo, algogenic pain yang provokatif terhadap bengkak. Ada Eh? Apa Nusratul? Ada Delta itu kan saraf, serabut saraf. Kan aku bertanya algogenic pain. Nah, terima kasih Nusrotul yang mengingatkan kita tentang A-delta sebagai first pain, ya kan? Ayo, algogenic pain sama siapa? Bradikinin, prostaglandin, histamin, leukotriene itu loh. Tapi yang saya tanyakan ini yang memiliki direct access terkait dengan swelling atau bengkak atau udem atau udem, serahlah ya. Apa itu? histamin, prostaglandin, bradikinin, Pak. Nah, dan leukotriene ya, HPL ya kemarin itu. Histamin, prostaglandin, leukotriene dan ada yang ditambahkan bradikinin. Oke, bagus. Itu yang penting. Nah, makanya ketika ditanya, "Loh, tanda akut itu kan adanya tanda-tanda radang." Radang itu hanya manifesto klinis. Sebenarnya radang itu bagian dari konsekuensi adanya rilisnya algogenic pain ya. Algo atau alga itu nyeri, genik itu pembawa atau gen, pain itu ya nyeri. Ya, yang arahnya muaranya sebenarnya nyeri. Kenapa kok ini lebih dominan? Karena orang mencari pertolongan itu adalah karena ada keluhan yang non adaptif, yakni dalam ini adalah nyeri atau sakit. Ini ya, oke. Jelas ya. Jadi Bapak, kalau Mas tahu Hah? ini ada yang belum di ACC. Oh iya, sebentar. Sebentar. Ini saya jadikan bahas ini untuk semua. Lanjutkan ya. Sampai di sini final. Ada yang tanya? Jadi kalau kalian itu ada orang mengatakan namanya aku tuh tanda-tanda radang aktif. Wah, aktifnya tuh karena rilisnya algogenic pain kan gitu. Ya, jadi paham filosofi atau historis takingnya, bagaimana proses terjadinya, ini harus paham itu sehingga dijelaskan untuk mengerti, memahami ya. Oke. Saya lanjut. Mungkin kalau pertanyaan silakan tanya. Nanti habis ini tak kasih bocoran dikit ya, mumpung ini mendung, sebentar lagi kan bocor hujan, gerimis dulu sebelum hujan biasanya. Nanti ada kuis, nah nanti ada kuis. Kuisnya kita kasih bocoran, soalnya ada yang di materi ini nanti. Ya gitu ya. Makanya kalau Anda paham betul 100%. Saya misalnya gini,
Jawabannya adalah swelling. Ya, masa tak suruh buat pertanyaan. Misalnya pertanyaan gini, ketika aktivasi albugenik histamin, prostaglandin, leukotriene, dan bradikinin, potensial akan menimbulkan manifest klinis apa? Gitu. Itu ada jawabannya swelling. Jadi nanti saya hanya mengatakan satu swelling. Nah, mahasiswa akan buat pertanyaan. Ketika terjadinya rilisnya bradikinin, histamin, prostaglandin, leukotriene akan menimbulkan manifest klinis berupa apa? Jawabannya swelling. Tapi kalau mahasiswa yang urik, mahasiswa yang kreatif ya bisa saja. Apa sinonim dari udim? Apa sinonim dari bengkak? Ya swelling. Boleh, ya kan? Boleh. Nah, silakan aja ya, silakan saja. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, itu literasi lain, yang ini relatif dulu ini ya, yang terbaru yang tadi disampaikan, walaupun 79 kalian belum lahir ya. Lahir kalian tuh berapa? 94. Bogduk berarti. Oh, Nusratul lahirmu kapan? 2000-an kamu paling tuh. Berarti tadi Kedua. berarti 2002. Berarti yang disampaikan Bogduk sama Pantal apa tadi? Merske, apalagi Merske 79. Kalian udah belum lahir. Ya udah enggak apa-apa. Nah, ini ada literasi lain yang menyampaikan bahwa nyeri akut itu hubungannya dari 6 bulan. Karena demikian, kenapa kok bisa terjadi disparitas atau jaraknya sedemikian lebar? Karena potensi jaringan yang kena itu beragam. Ada jaringan yang tipis seperti kulit, yang tentu ini lebih mudah untuk sembuh. Ada jaringan yang agak tebal seperti otot, ini juga relatif lebih cepat. Tapi ada jaringan yang keras seperti tulang, ya mulai dari dia fraktur, kemudian dia kalsifikasi, kemudian union, kemudian konsolidasi, kemudian remodeling, ini butuh waktu yang cukup lama. Sehingga dalam hal ini, kenapa kok definisi terkait dengan dimensi waktu ini berbeda-beda? Karena potensi terkait dengan struktur anatomi jaringan yang terkena juga beragam. Demikian ya. Nanti kalau ada pertanyaan gini, terus soalnya gimana Pak? Nanti jawabannya gimana itu? Jawaban saya misalnya gini, struktur jaringan terkena berbeda-beda. Tanyanya apa? Kenapa dimensi waktu nyeri itu jaraknya beragam? Karena jawabannya struktur jaringan yang terkena berbeda-beda. Itu ya. Itu bocorannya soalnya tuh. Nanti kalau saya membuat soal nomor 2, jawabannya adalah struktur jaringan yang terkena berbeda-beda. Pada soal. Soalnya seperti itu. Ini kemungkinan yang sudah saya sampaikan ya tidak saya keluarin. Tuh. Tapi ya bisa saja saya keluarin. Saya itu kadang-kadang yang lupa. Tuh ya. Oke. Kemudian nyeri akut tuh kurang dari 6 bulan. Kalau kronis berarti lebih dari 6 bulan. Kalau tadi batasannya 3 bulan. Kalau ini 6 bulan. Kemudian nyeri akut tuh daerah yang terkena itu definitif, terlokalisir. Kalau kronis ini menyebar. Kok bisa demikian? Ini nanti saya tanyakan, insya Allah saya tanyakan di kuis itu. Ya, kenapa kronis itu daerah area yang terkena menjadi melebar atau menyebar? Karena begini, misalnya terjadi suatu noxious mekanik. Ya, noxious mekanik adanya suatu stresor eksternal atau effort eksternal yang melebihi adaptasi mengenai kaput humeri. Ya, dari anterior, dari frontal menuju ke posterior, ya. Saya itu terjadi subluxasi atau bahkan dislokasi. Nah, ini kan definitifnya jelas. Ikutnya di mana? Ya, shoulder joint subluxasi ke posterior kanan misalnya. Nah, kalau ini nyerinya akut jelas dia shoulder joint saja. Subluxasi berarti kan ini sendi. Tapi kalau ini dibiarin, nah dia akan melakukan nyeri, berarti apa? Terjadi deformasi struktural. Kemudian terjadi apa lagi? Ya, terjadi gangguan movement atau motion.
Kemudian terjadi apa lagi? Karena disus atrofi tidak banyak bergerak, dia terjadi atrofi, yang itu miotrofi. Setelah terjadi miotrofi atrofi terjadi apa lagi? Gangguan fungsi. Nah, berarti kan nyeri kronisnya melebar, tidak hanya shoulder joint subluxasi, tapi akan diikuti adanya miotrofi, ya kan, adanya restriksi gerak, ada gangguan fungsional, maka dikatakan nyerinya menyebar, ya, jadi tidak terlokalisir. Jadi mungkin tidak hanya di sendi, tapi di ototnya, di bicepsnya tidak enak, di apa namanya, di deltoidnya tidak enak, ya kan. Nah, demikian. Bahkan bisa terjadi bengkak. Maka di sini potensi akan mengganggu apa? Elbow joint atau artikulasi kubiti. Maka dikatakan nyerinya menyebar. Jelas ya? Jadi kenapa? Berarti apa? Berarti orang yang menangani nyeri kronis ini dia tidak cukup satu tempat, tetapi dia harus berpikir area-area sekitar kompleks yang potensial akan terlibat. Paham ya? Berarti nyeri kronis itu lebih kompleks, beda dengan nyeri akut yang cenderung terlokalisir. Yang kedua, yang ketiga, nyeri terasa tajam seperti ditusuk, disayat, dicubit dan lain-lain. Kira-kira ini serabutnya apa? Nyerinya tajam seperti ditusuk, disayat, dicubit dan lain-lain, dan lebih cepat ini, fast pain. Apa namanya? Fast transmission, ya. Jadi jaraknya itu cepat sekali. Serabutnya apa kira-kira pada nyeri akut? A delta. A delta. Tetapi kalau nyerinya terasa tumpul, ya kan? Nah, ngilu, linu dan lain-lain, berarti ini tumpul. Berarti apa? C. Nah, serabut tipe C. Senang saya. A delta tadi akut, dikatakan sinonimnya adalah first pain. Kalau kronis itu tipe C, ini dominasinya adalah second pain. Jadi kalau pasien ada, misalnya ada dokter atau apa, Dek, tolong deh ya, bisa terapi itu, keluarnya second pain. Berarti keluarnya utamanya dominasi serabut tipe C. Ya, second pain. Kemudian yang berikutnya respons saraf simpatis. Kalian tahu kan parasimpatis dengan parasimpatis itu beragam di dalam proses untuk melakukan suatu aksinya. Nah, saraf simpatis akan terjadi takikardi. Takikardi itu apa? Takikardi itu apa? Takikardi itu hampir mendekati sinonim palpitasi. Apa tuh? Detak jantungnya lebih dari 100 per menit. Denyut jantungnya cepat ya, denyut jantungnya cepat. Ya toh? Stroke volume dikalikan heart rate atau volume sekujur dalam cardiac outputnya cepat. Kemudian terjadi taki penuh. Apa taki penuh? Kamila. Apa taki penuh? Nafasnya yang cepat. Ya, pernapasan cepat. Terjadi hipertensi. Nah, ini lucu, ya kan? Nah, dia terjadi takikardi, taki penuh, hipertensi, pucat. Pucat. Nah, mestinya enggak pucat itu. Pucat itu kapan terjadinya pucat? Ketika volume darah ekstravasasinya berlebihan. Jadi hipovolemic shock itu. Tapi kalau dia tidak terjadi luka terbuka, tidak mungkin pucat. Pucat itu kenapa? Karena terjadi peningkatan denyut jantung, peningkatan respirasi, peningkatan aliran darah, tetapi tidak terbendung. Maka darah akan keluar lebih banyak, menimbulkan pucat, potensi nanti akan menjadi pingsan. Gitu ya. Nah, sebenarnya saya sedikit kasih bocoran. Kenapa kok pingsan itu bagian dari survive to life, bagian dari apa namanya mekanisme pertahanan hidup? Karena dengan dia pingsan itu nanti akan mengalir darah yang sifatnya hanya maintenance menjaga kehidupan, namanya basal sirkulasi. Ya, kalau tidak pingsan, dia banyak bergerak, darah akan keluar lebih banyak, maka akan defisit volume darah, bisa fatal meninggal dunia. Maka perlu pingsan dulu dalam rangka survive to life, ya, pingsan dulu gitu ya.
Oke. Berarti ada pertanyaan, Pak, kalau orang itu pingsan, terus itu kan berarti antara hidup dan mati ya. Baina yahya wal maut. Ya, di antara hidup dan mati, karena itu pintu. Oke. Kemudian lembab berkeringat di atas pupil, pupilnya menjadi melebar. Kemudian kalian tampak cemas, gelisah, dan terjadi ketegangan otot. Ini ketika akut. Kalau kronis apa tadi? Yang respons parasimpatis, nah, terjadi hipotensi, bradikadi, bradi penuh, kulitnya menjadi kering. Kenapa kulitnya kering? Sirkulasi darahnya kurang bagus, panas, pupil konstriksi. Penampilan kan tampak depresi dan menyedih. Nah ini penting. Ya, jadi dia depresi. Kenapa kok depresi? Karena merasakan kondisi yang tidak kunjung reda. Kalau depresi kenapa? Sirkulasi darahnya kan menurun, sehingga proses regenerasinya juga tidak progres seperti pada kondisi. Ya, makanya dalam hal ini, kenapa kok pada kondisi kronis itu dia harus beraktif? Kenapa kok dia harus dilakukan proses untuk peningkatan sirkulasi darah? Ya, karena sirkulasi darahnya menurun. Maka pada kondisi kronis itu dilatih latihan aktif, bukan pasif lagi. Ya kan? Kalau akut sudah darahnya banyak, jangan dilatih aktif, nanti darahnya banyak keluar. Gitu. Paham ya? Jadi mahasiswa tahu kan, bagaimana kondisi kronis harus dilatih aktif, bahkan melawan tahanan. Bagaimana kondisi akut itu tidak boleh dilatih aktif, karena kaitan dengan sirkulasi darah. Jelas ya? Kalau sudah jelas seperti ini kan mahasiswa akan mudah. Dia memilih suatu teknologi itu paham. Kenapa kok pada kondisi kronis itu kok pakai US yang jadi cycle-nya 100% atau continue? Kenapa kok pada kondisi kronis itu kok di diatermi, pakai heating, kok di IR, pakai hot pack, dan seterusnya gitu. Karena memang dalam rangka untuk fasilitasi sirkulasi darah. Kenapa pada orang kronis itu kan perlu dimotivasi? Karena dia depresi. Kenapa pada orang kronis itu harus dikasih teman? You are not alone, but I will together with you. Karena dia akan menarik diri dari pergaulan. Nanti kalau ada teman, kalian diajak berteman segala macam itu, kemungkinan dia akan menarik diri kalau dia tidak pandai untuk bersosialisasi. Sampai di sini jelas? Ini katanya. Nah, nanti aku muncul. Soalnya jawabannya gini. Jawabannya adalah you are not alone. Nah, soalnya gimana itu? Nah, kalau ada jawabannya you are not alone, jawabannya apa? Soalnya apa itu? Nah, itu nanti saya keluarin insya Allah. Ya. Oke. Pertanyaan? Ada diskusi? Izin tanya, Pak. Oke, silakan Intan. Kan Anda nyari yang trigger point itu ya, Pak? Trigger point kan itu juga kronis. Nah, itu kan cuma satu titik nyeri itu saja, Pak. Tapi kan kalau di sini nyeri itu menyebar. Itu bagaimana? Ya, bagus. Karena kamu bilangnya trigger point. Kalau trigger points, nah bermakna plural, itu berarti titik-titik picu nyeri. Kalau kamu hanya bilang trigger point, berarti titik picu nyeri. Berarti single, tidak plural, masih mufrad, belum jamak. Tapi kalau kamu bilang trigger points, nah itu sudah jamak atau plural, berarti titiknya tidak satu. Berarti sudah menyebar. Dan sesungguhnya tidak ada trigger point hanya satu itu. Tapi ya kalau kamu bilang trigger point, ya memang titik satu itu, titik picu nyeri. Tapi sebenarnya tulisannya nggak ada. Kamu lihat di jurnal tuh. Apa ada tulisan trigger point? Pasti ada S-nya itu. Ya, tapi kalau kamu bilang trigger point saja, ya memang satu. Ya, itu khusus pertanyaanmu memang satu. Tapi kalau sebenarnya itu trigger points, ada S-nya. Nah, plural, jamak. Tidak musanna, tidak mufrad, tapi sudah jamak. Nah, itu banyak itu. Sepanjang longitudinal muscle belly otot atau matrik otot itu. Tidak hanya satu, coba kamu cek nanti, oh besok kita praktikan ya. Trigger point itu. Kalau saya jelaskan, itu sebenarnya antara aktin dan myosinnya tidak lepas di saat kalsium reflux ke retikulum sarkoplasma itu. Tapi dia tidak reflux, sehingga dia berhenti, maka sarkomar memendek, dia akan menimbulkan restriksi movement, sehingga terjadi nodul, ketika ditekan terjadi tender pain.
itulah trigger point. Itu Intan? Tanya bagus, trigger point tunggal ya benar dong, kamu nggak kasih S. Kalau dikasih S ya nggak tunggal lagi. Gitu ya. Bagus, pertanyaannya baik. Terima kasih. Lagi yang lain? Isi Pak, ada yang belum di ACC lagi. Oh iya, Salwa, terima kasih ya. Jadi kali. Saya lanjutkan lagi. Kadang pertanyaan ya. Coba saya lanjutkan lagi. Di sini kita lihat bagaimana karakteristik antara akut versus chronic pain pada kondisi yang keganasan sama tidak. Pada dimensi durasi waktu, acute pain ini adalah hitungan jam sampai pekan. Tapi pada kronis, baik itu non-cancer maupun yang malignan, yang keganasan, yang non-cancer ini yang tidak ganas, ini hitungan bulan sampai tahun. Tapi pada kondisi keganasan ini unpredictable. Karena memang kita tidak tahu proses malignansinya itu sekuat apa gitu ya. Biasanya memang prognosisnya tidak baik. Makanya nanti kita kalau manajemen fisioterapi nyeri pada chronic pain yang malignan, wah ini relatif berisiko ya. Kenapa? Karena di dalam proses ini kan tingkat hiperplasianya, regenerasinya kan meningkat sejalan dengan fasilitasi utamanya darah. Padahal tadi kita sudah bahas, kenapa pada manajemen chronic pain ini harus meningkatkan sirkulasi darah. Nah, ini kontraproduksi. Justru kalau kita darahnya lebih banyak, maka metastasisnya, kansernya itu lebih leluasa, lebih cepat. Maka dalam hal ini kita paham itu dilema. Nah, bagusnya gimana? Ya, kansernya diangkat, terus dilakukan latihan fisioterapi. Kalau kansernya itu ada, kita berikan tindakan fisioterapi, itu kita membantu eutanasia aktif, artinya bunuh diri aktif. Gitu. Ya, kalau kita sudah paham, itu kita membantu dia untuk segera Allah alam bisa ya begitu. Oke. Jadi di sini patologinya kalau acute pain diketahui, reason ada. Tapi kronik non cancer ini sedikit atau bahkan tidak. Tapi kalau untuk yang keganasan ini biasanya ada. Saya mau tanya, mahasiswa tahu enggak? Kira-kira kita kalau mau mengetahui bahwa ini cancer, ini malignansi, ini keganasan, itu tekniknya gimana? Ada yang sudah tahu? Ini persepsi dulu. Ada yang tahu? Oh, ini ganas Pak, ini enggak. Apakah dulu sudah pernah preklinik kan? Mahasiswa kan semester 6. Semester 6. Semester 4. Yo. Oh, nanti tak buat pertanyaan ini jawabannya adalah jaringan mengalami keganasan. Pertanyaannya adalah apa itu? Dengan cara apa? Biopsi. Jadi jaringan ataupun bagian dari tubuh anatomi itu diambil, kemudian ditaruh di patologi lab, nanti bisa diketahui itu ganas atau tidak. Dengan cara apa tadi? Biopsi, Pak. Dia terima kasih dia biopsi ya. Nah, dengan cara biopsi itu nanti dia ganas apa tidak gitu. Oke. Kemudian penyebabnya. Kalau acute pain itu bisa karena operasi, trauma, kemudian prosedur kedokteran atau medis yang lain. Kalau chronic non cancer seperti artritis ya, osteoartritis, ya kan? Low back pain, ya. Jadi gini kalau tadi sesuai dengan pertanyaannya siapa tadi ya, Intan atau siapa tadi? Ini kan banyak trigger point-nya itu, ya, itu gitu ya. Pusing, kemudian anti-inflammatory drug. Oh ini AIDS ya, HIV kan. Kemudian gagal jantung, kongesti, kemudian multiple sclerosis. Tapi kalau yang keganasan ya ada cancer ya, atau obat-obat cancer. Ini yang menjadi agen tumbuhnya cancer.
Prognosisnya kalau aku tuh bisa diprediksi. Kalau kronik itu tidak bisa diprediksi. Makanya saya sudah pernah bercerita dulu ada dosen yang potensial ya, dosennya pandai menulis jurnal segala macam, masih muda, tetapi pagi harinya dia menggantung di teras. Kenapa demikian? Karena dia nyeri kronis yang tidak kunjung reda, akhirnya dia bunuh diri. Nah, ini jangan sampai kejadian ini menimpa pasien-pasien. Berarti apa maknanya? Pasien dengan kondisi kronis itu harus ditemani. Jangan sampai dia menarik diri dari pergaulan sehingga dia akan merasa tidak berguna, hidupnya hanya bagian dari beban orang lain atau keluarga, maka dia akan mengakhiri kehidupannya. Ini kasihan ya. Harusnya tapi kenyataannya kan memang berbeda ya. Orang begitu ada kena musibah, wah dia jadi jatuh apa, kejadian ini, bahkan dia pingsan. Nah, mungkin orang yang dengar, ada tolan, saudara, teman dekat, dan sebagainya, berdatangan. Bahkan udah tahu kalau yang bersangkutan pingsan itu dibawakan buah-buahan, makanan segala macam. Yang makan siapa, wong pingsan. No? Ya kan? Begitu sudah siuman, satu bulan siuman dikasih tahu, temanmu udah siuman sana, oh aku kemarin udah nengok kok. Padahal saat siuman dia butuh makan, justru kita tidak tengok. Nah, disitulah kadang-kadang pasien merasa loneliness, dia tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada perhatian. Bahkan di saat itulah dia sebenarnya butuh motivasi. Tapi kita itu kan memang orang yang memang hangat-hangat tai ayam atau obor-obor belara itu ya. Jadi semangatnya di awal-awal, berikutnya kita landai, bahkan tidak muncul motivasi. Oke, kemudian kronik dengan keganasan ini biasanya nyerinya akan meningkat, ya potensial, bahkan ada kejadian kefatalan termasuk terjadi kematian. Ini prognosisnya. Sampai saat ini memang prognosis untuk kronis dengan keganasan, dengan kanker ini memang tidak membaik, ya tidak membaik. Kemudian komplikasi yang muncul, biasanya tidak ada itu pada acute pain, tidak ada. Tapi pada kronis dengan tidak ganas itu potensi depresi, cemas, gangguan masalah keuangan. Ya, masalah keuangan. Nah, ini penting ini ya. Ya kan? Ini. Maka dalam hal ini kok bisa kenapa demikian? Ketika orang itu terjadi depresi, maka dia akan aktivasi kortisol namanya. Ketika terjadi aktivasi kortisol, maka dia akan mengaktifasi adrenalin sehingga menjadi tight atau tegang. Oh, ya, gini. Ya gitu ya. Jadi ya seperti itu. Nah, oke, ini adalah untuk yang cancer yang non kronis ya, depresi. Maka anxiety dan sebagainya, maka kita harus bisa memahami ketika kita nanti mahasiswa menjadi fisioterapi harus bisa manajemen kasus nyeri kronis yang non cancer. Nanti kita harus ada pendekatan psikologis. Nah, kalau pendekatan yang kaitan dengan wah ini baik banget. Ya. Ketika kaitan dengan yang cancer, ya, ini biasanya juga bisa ditemukan komplikasinya terkait dengan kehilangan kendali, ya, pada umumnya yaitu bagaimana cara menghadapi suatu saat kematian. Ya, memang pada kronis dengan keganasan ini karena prosesnya ya sedemikian itu berakhir dengan kefatalan, maka biasanya kita akan mempersiapkan yang bersangkutan untuk prepare ke arah ya meninggal itu. Ya ini kita harus memberikan motivasi, menerima dan seterusnya. Oke, kaitan dengan nerve conduction pada kondisi akut itu cepat, tapi pada kondisi lambat. Ya, kenapa lambat? Ada yang tahu? Kenapa nerve conduction-nya pada kronis itu slow? Ini korelasinya apa? Ayo. Kenapa pada nerve conduction untuk kronis itu slow? Slow conduction. Ayo. Karena apa dia? Serabut C-nya bermielinnya tipis. Ya memang dari dulu C-nya tipis. Karena dominan adalah serabut tipe C.
Yang apa? Tidak bermielin, bukan seluruhnya tipis, tidak bermielin. Sehingga jalannya akan merambat. Kenapa kalau dia merambat? Karena dia konduktif terhadap kelistrikan, maka dia tidak lompat. Nah, itu ya. Kenapa yang di acute pain itu rapid? Mekanismenya. Kenapa yang no conduction untuk acute itu adalah rapid? Ayo. Soalnya, Mana sebab kita? soalnya serabut A delta itu mielinnya tebal. Enggak begitu, dia tipis juga, cuma bermielin sehingga jalannya lompat atau salto toar. Kalau yang slow tipe C tidak bermielin. Kalau A delta bermielin sehingga jalannya lompat. Kalau slow itu merambat. Demikian ya. Oke, ya yang tebal itu yang bermain tebal namanya A beta sama A alfa. Terapinya ini biasanya untuk akut itu adalah analgesik, jadi menghilangkan nyeri. Tapi untuk kronis itu multimodal. Sehingga untuk kronis itu tidak cukup hanya satu teknologi. Makanya nanti kenapa fisioterapi di lahan itu pasiennya datang berkali-kali, datang hanya cuma di diatermi saja, datang hanya cuma di US, datang hanya cuma di IR gitu. Berarti kan tidak multimodal, single modal kan gitu. Saya mau tanya ke Anda seperti kisah tadi yang saya ceritakan, ketika seorang itu mendapatkan pressure external effort dari anterior ke posterior pada shoulder joint pada kapudumerinya sehingga terjadi subluxasi ke posterior. Nah, ini sudah berjalan 3,5 bulan, maka dia akan mengalami subluxasi, restriksi movement, restriksi LGS, kemudian amyotrofi, kemudian gangguan fungsional. Maka kira-kira teknologinya apa itu? Kalau pada insiden seperti itu. Ada subluxasi, ada restriksi movement, sehingga decreasing of motion menimbulkan apa? Gangguan LGS, penurunan kekuatan otot, penurunan volume otot, itu. Kemudian terjadi gangguan gerak fungsional. Maka multimodalnya berupa apa aja? Sampai itu juga jelas ada nyeri. Ayo, apa? Silakan, jawab saja. Izin Pak. Yeah. Nyerinya kita tense dulu, habis itu kita exercise buat penguatan otot sama penambahan LGS. Yeah, sudah. Sama, udah. Oh, ada lain Pak. Yeah, apa silakan. Sama terapi manipulasi juga. Kalau manipulasinya untuk apa, Kamila? Yang itu tadi kan ada dislokasi atau subluxasi itu. Subluxasi kita akan lakukan reposisi, ya. Kita berikan reposisi. Setelah direposisi kita berikan mungkin penurunan nyeri dulu, enggak apa-apa, atau bersamaan. Kita berikan US, berikan TENS, ya, atau berikan laser, ya kan. Kemudian di saat itu lanjut kita berikan reposisi. Setelah direposisi kita lakukan manual terapi untuk peningkatan LGS. Kemudian kita lakukan exercise terapi untuk peningkatan kekuatan otot. Hal ini present sesuai dengan akomodasi kemampuan pada saat itu, kan gitu ya. Ya, subtensionnya perubahannya bertahap, manifest sesuai dengan kondisi klinis yang dijumpai. Kemudian dalam rangka untuk menjaga supaya posnya tetap pada pos yang fungsional, bolehlah kita tapping atau dikariskan shoulder support dan seperti itu ya. Jadi pola pikir kita sudah multimodal sesuai dengan problem kasus klinis yang dijumpai. Oke, oh, bagus ya. Oke. Ada diskusi, ada pertanyaan? Silakan. Enggak ada. Oke, ada. Inilah dia. Nyeri kronis ini potensial bisa menimbulkan beragam, ya. Walaupun kelihatannya menari-nari, tapi sesungguhnya menderita, gitu kan?
Apa itu? Bisa stres, tagihan hutang, masalah pekerjaan, cemas, harapan, waktu kemudian tengah malam ya nggak bisa tidur, insomnia, itu ketakutan, ya toh, asuransi, ya, kemudian mimpi buruk, ya, waktunya habis terbuang, sakit, tidak waktu, lelah, capek, pusing, demikian kompleksnya, ya. Oke, jelas ya. Jadi berbagai macam raga yang potensial menjadi case klinis ini harus kita urai, kita carikan solusi sehingga efektivitas suatu tindakan itu betul-betul menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jangan sampai dia akan mengakhiri hidupnya. Oke. Ini adalah salah satu poin apakah kita kalau melihat manajemen nyeri kronis, kira-kira di dalam proses untuk penurunan nyeri itu mekanismenya di first order neuron, di second order neuron, atau di third order neuron? Second. Second, lewat mana Intan? Bentar, Pak. Karena di hulunya first order neuron itu gate control teori, ya kan? Kemudian ascending petrus mechanism lewat tractus spinothalamikus. Kemudian di second neuron juga ada jalan menurun lewat talamus yang turun ke lagi ke spinalis. Talamus spinalis itu lewat descending petrus mechanism. Hingga nanti di hipotalamus akan rilisnya namanya apa? Endorfin. Kemudian di aqueductal gate lepasnya dinorfin, nukleus samping manus keluarnya enkefalin serotonin, kan begitu sampai ke PAC lagi. Yang mana, Intan? Yang mana? Udah aku beli clue. Di second order neuron lewat apa? Mekanisme inhibisinya di sinaps lewat descending pathways mechanism tadi. Lepasnya apa? Endorfin, dinorfin, enkefalin, serotonin. Ya, dinorfin dilepas dari mana? Di hipotalamus. Dinorfin lepas dari mana? Periaqueductal gray. Enkefalin sama serotonin keluar dari mana? Nukleus magnus gitu ya. Bagus. Ya, jadi untuk mekanisme nyeri kronis utamanya itu ada di second order neuron lewat mekanisme inhibisi transmisi sinapsis, descending pathways mechanism. Kemudian kaitan dengan depresi, orang itu harus dikuatkan ya, dimotivasi, kemudian ditemani, you are not alone but I will with you together, dan seterusnya itu. Itu berarti terjadi di mana? Di mana itu? Orang itu dikasih motivasi, direkognisi, kemudian dikasih interpretasi. Itu jadi di mana? Third second order neuron. Di third order neuron. Di third order neuron. Ya, third order neuron itu tepatnya di mana? Korteks. Nah, di hulunya third order neuron, jadi korteks cerebri. Ya, jadi bagaimana membangkitkan psikologi dia itu tetap menerima, receive, kemudian dia juga bangkit, ya, get up dari ke give up-nya, kemudian dia bisa powerful untuk bisa bangkit dari keterpurukan, maka dibutuhkan dalam nyeri kronis itu tidak hanya di second, tapi juga di third order neuron, bahkan di korteks cerebri, gitu ya. Jadi kalau kita nangani pasien dalam kondisi kronis itu tidak cukup di US, dimanipulasi, dilatih, tetapi bagaimana dibangkitkan emosinya untuk menjadi termotivasi, gitu ya. Gitu. Jadi mahasiswa harus pandai meyakinkan bahwa kata-katanya itu memiliki dampak, kata-katanya itu berenergi, bisa menggerakkan. Jadi kata-katanya itu kuat.
di dalam memotivasi customer, pasien untuk bangkit dari keputusasaan menjadi kuat di dalam ikhtiar dohirnya untuk kesehatan yang bersangkutan. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita tanya tuh. Sekarang tanya-tanya tuh. Stimulus terjadi di mana stimulus? Ayo, stimulus itu sebenarnya terjadi di mana? Nociceptor. Stimulus itu diterima oleh reseptor. Terjadi di mana? Di luar atau di dalam tubuh. Ya. Kalau reseptor terjadi di mana? Itu dia jawabannya yang tadi sampaikan. Reseptor terjadi di mana? Ayo, reseptor terjadi di mana? Ada itu loh. Nociceptor, Pak. Ya, dilakukan oleh nociceptor. Ada di permukaan tubuh. Bagian yang menerima. Yakni nociceptor terjadi. Kalau transmisi terjadi di mana? Transmisi itu terjadi di mana? Wah, sudah gampang. Transmisi itu mananya apa? Saraf sensorik, Pak. Ya, di saraf sensorik itu terjadi di mana lagi? Yang saraf sensorik itu ada di first order neuron. Di mana lagi transmisi? Hipotalamus. Waduh, hipotalamus itu bagian yang dan dilewati. Ya, enggak apa-apa. Transmisi itu, Nusrotul di mana? Di talamus, Pak. Nah, itu juga bagian yang dilewati. Transmisi itu lewat jalur untuk menghantarkan. Mana dia? Traktus. Ya, traktus itu untuk jalur kedua dan ketiga. Yang pertama itu sensor tadi yang di bawah. Terjadi di first, second, dan third order neuron. Ya enggak? Di first order neuron oleh sensoris. Di second order neuron oleh traktus. Di third order neuron oleh traktus. Traktus itu jarak naik turun. Ya kan? Itu traktus trek atau lintasan. Ya. Ini bagus lah ya. Jadi transmisi itu terjadi di mana? Di first, second, dan third order neuron. Persepsi terjadi di mana persepsi? Cortex. Ya, oh ya itu nih suaranya kamu jadi mau tahu. Cortex. Itu kadang-kadang itu di pojok-pojok rumah tuh. Ya, mengingatkan kita untuk bisa mempersepsikan itu suara apa. Itu ada di korteks cerebri. Kalau respon, terjadi mana respon? Ayo, respon tuh. Ya, pinter intannya. Suara memang beda ya intannya. Otot dan kelenjar atau glandula. Ah, senang saya. Yus, ada pertanyaan? Ada diskusi? Ya kan? Nah, nanti saya tanyakan. Nah, soal saya itu nomor 4, persepsi. Nah, pertanyaan adalah, persepsi berarti kalau berarti apa? Di korteks cerebri dalam jaras saraf terjadi apa? Persepsi. Yang gitu soalnya ya. Yang buat soal itu kalian. Saya buat transmisi. Ya, hantaran jaras impuls pada apa namanya mulai dari first, second, dan order dinamakan apa? Transmisi. Yang gitu. Ya kan? Tempat menerimanya stimulus disebut apa? Reseptor. Kan gitu. Aksi yang akan diterima reseptor dinamakan apa? Stimulus. Kan gitu. Aku nanti buat stimulus, reseptor, transmisi, persepsi, respon. Ya gitu ya. Tuh nanti kalian yang buat soal tuh. Oke. Ini saya lanjut ya.
Ya. Oh, udah ya? Intan apa tanya? Belum, next dulu. Ya udah, lanjut ya. Nyeri kronis. Ya, berarti nyeri akut yang tidak datang dan baik. Sebenarnya kronis itu kelanjutan. Nah, next step dari akut yang tidak tertangani dengan baik, maka jadilah kronis. Penyebabnya sering tadi uncommon, tidak jelas, non tidak diketahui. Kadang berlangsung berbulan-bulan, lebih dari 3 bulan, bahkan dikatakan penyakit sendiri. Oh, ini penyakit apa? Ini enggak jelas. Ya udah kayak gini. Nah, itu pain illness. Jadi orang mengatakan ini sakit apa ini ya, enggak sembuh-sembuh itu. Padahal itu kelanjutan dari sakit kronis. Tapi karena sudah menyebar kemana-mana, maka sering didefinisikan itu bagian dari penyakit yang tersendiri atau independent pain. Bersifat kompleks, maka penanganan multidisipliner atau multimodal. Jadi kalau menangani pasien kronis, jangan berpikir lokalisir, tapi berpikir kompleks. Berpikir multidisiplin, tidak hanya nanti kalau Anda praktek, Pak, di sana itu hanya di diatermi saja kok. Berarti kan single modal. Padahalnya multimodal, ya kan? Nah, minimal berapa kalau multimodal tuh? Berapa teknologi? Minimal. Halo? Berapa? 2. Nah, minimal 2. Jadi kalau ada kasus kronis itu tidak hanya cukup 1. Kronis kok hanya di IR saja. Kronis kok hanya di diatermi saja. Kronis kok hanya di WET saja. Nah, ini dia tidak berpikir multimodal, tidak berpikir kompleks. Dia mungkin belum pernah belajar FT-nya, nyeri itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada diskusi? Saya izin tanya, Pak. Oke, silakan Kamila. Kan tadi kan kalau kronis harusnya multimodal ya, Pak. Tapi kan kalau kita di lahan gitu, kita yang masih mahasiswa, rata-rata di lahan kan cuma 1, itu kita harus gimana, Pak? Nah, pasien kamu kasih program, Kamila. Ibu, tadi kan sudah dia dihangatin ya, Bu. Rasanya enak kan? Ibu harus gerak-gerakkan, ditingkatkan. Misalnya Ibu menjangkau kok sampai sedikit, Ibu tambah lagi. Coba Ibu tambah lagi sekali. Nah, bisa kan? Nanti tolong Ibu tambah ya. Bikin gantungan apa, dijangkau, diraih, demikian ya, Bu. Tapi nggak usah dipaksakan, sebatas kemampuan Ibu melakukannya. Gitu Kamila. Jadi bisa dikasih edukasi, home program, dan seterusnya dalam rangka fasilitasi kaitan dengan multimodal. Demikian ya Kamila ya. Iya, Pak. Terima kasih. Atau bisa juga dikasih substitusi. Ibu di sini kan kasih hangat ya. Ibu kan bisa di rumah dikompres hangat. Nanti ditambah-tambah gerak. Kan gitu. Oke. Itu ya. Seandainya memang kita ada keterbatasan. Nah, makanya dalam hal ini nanti kalau menjadi fisioterapis, teman-teman harus mahasiswa harus oke. Oh, ternyata ini kompleks case, berarti multimodal teknologi ya gitu ya. Nah, ini harusnya dikonsider. Yang lain? Cukup ya. Kita lanjutin. Ini adalah stres yang signifikan secara fisik dan emosi. Ingat, kebanyakan itu hanya ditangani fisiknya saja. Padahal emosinya masuk. Tadi adanya depresi gitu. Maka dalam hal ini tidak cukup hanya di diatermi, di US, di manual terapi, dilatih. Tetapi bagaimana motivasi diri, muncul self-confidence, muncul ekspektasi yang berpihak pada perbaikan kondisi gitu loh. Oke ya, jadi mahasiswa sekarang harus pandai meyakinkan gitu loh. Pak, bagaimana aku bisa membuat dia itu percaya diri? Saya aja tidak percaya diri. Kacau ini. Ya, jadi kita ini harus percaya diri, self confidence kita harus bagus, self esteem kita harus oke. Sehingga kita pandai di dalam proses membawa orang itu untuk beraksi, kembali muncul motivasi. Ya. Ingat ya, jadi nyeri ini tidak hanya masalah fisik, tetapi juga emosi. Pertanyaan saya, adakah yang bisa menjawab kenapa nyeri itu ada korelasi dengan emosi? Yo, jawabannya apa? Itu jawab. Oh, wah, saya udah dikasih tahu bagaimana transmisi nyeri. Ini apa? Kenapa nyeri itu berkorelasi dengan emosi?
Lu. Itu yang jawab. Maksudnya orang yang jawab. Contoh kalau langsung jawab, saya jawab. Ya. Apa ini? Oke, ini ngomong jawab. Ada ya? Coba ya, Pak. Dalam? Intan, silakan Intan. Nyeri itu kan kalau definisinya kan pengalaman sensorik dan emosi. Di perjalanannya kan ada transmisi dan lain-lain. Di situ kan juga ada penerjemahan di korteks, itu kan persepsi. Persepsi itu kan juga dapat mempengaruhi emosi. Ya, baik. Terima kasih, Intan. Silakan yang lain. Ini Pak, karena ada limbic system. Iya, itu ya. Karena pada second order neuron, setelah sampai talamus, nanti dia akan juga masuk ke limbic system. Maka dipengaruhi oleh emosi, kemudian akan dipengaruhi oleh apa? Pengalaman dan pendidikan karena amigdala dan hipokampus. Nah, persepsi itu akan dipengaruhi tadi cara sebelumnya, limbic system untuk emosi, amigdala hipokampus untuk logika berpikir, maka kaitan dengan fisik tadi. Nah, logic thinking-nya itu hipokampus dan amigdala. Maka orang kalau sudah pernah mengalami nyeri, maksudnya itu dia punya pengulangan, ya, punya pengalaman, tentu akan berbeda dengan orang yang pertama kali nyeri. Kemudian orang itu kalau pendidikannya lebih tinggi, tentu akan merasakan berbeda dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Maka hipokampus dan amigdala penting di dalam proses untuk mempengaruhi persepsi. Demikian juga emosi, itu juga limbic system. Ini juga akan berpengaruh terhadap persepsi. Jadi kenapa nyeri berkorelasi dengan emosi? Karena dalam transmisinya dia akan masuk ke limbic system. Oke, bagus ya. Bagus ya, Intan, dia terima kasih. Nah, ketidakseimbangan nyeri kronis menimbulkan gangguan psikologis seperti depresi, kelelahan berlebihan, insomnia, anoreksia, apati, dan perilaku sakit. Ya, kan? Nah, insomnia kalian tahu ya? Insomnia itu gangguan tidur. Kalau anoreksia apa anoreksia? Gangguan makan. Nafsu makan menurun. Oke ya, otomatis inputnya kan kurang tuh. Nah, kenapa dia bisa melakukan kebebasan yang berlebihan? Tadi saya ceritain, ketika dia sudah terjadi takedown kaitan dengan depresi, maka dia akan berpengaruh terhadap aktivasi kortisol. Kortisol yang teraktivasi, dia akan mempengaruhi dari adrenalin untuk aktivasi, maka dia akan jadi ketegangan. Ketegangan ini kan akan menimbulkan tight ataupun akan menimbulkan entrapment, maksud saya tight atau ketegangan itu akan mengimpeachment, menekan, mendepresikan terhadap apa? Jaringan sekitar soft tissue seperti saraf, pembuluh darah, otot dan seterusnya. Maka apa? Akan terjadi kekurangan sirkulasi. Ya, inilah ya, jadi akan terjadi kelelahan. Kenapa kelelahan? Karena defisit ATP. Kok bisa defisit ATP dari mana? ATP kan hasil metabolisme yang dioksidasi terhadap senyawa kompleks gitu kan. Nah, oksidasinya itu kan oksigen. Oksigen itu kan dibawa oleh Hb dalam oksimoglobin. Hb itu kan ada di eritrosit. Eritrosit itu sel darah merah. Ketika sirkulasi darahnya kurang, otomatis Hb-nya kurang. Ketika Hb-nya kurang, berarti kendaraan membawa oksigen kurang. Ketika oksigennya kurang, oksidasinya kurang. Ketika oksidasinya kurang, hasilnya ATP-nya kurang. Ketika ATP-nya kurang, ya kelelahan atau defisit energi atau krisis energi. Gitu ya, Intan ya. Nah, jelasin kenapa kok lelah? Kamu jelasin seperti tadi itu. Gitu kan? Jadi paham itu dari hulu ke hilir itu ngerti, jadi enak kalau bicara dengan orang-orang tuh. Oke ya? Oke. Nah, kalau dia tegang ya kurang tidur, kalau kurang tidur ya tambah tegang, ini circle yang tidak bagus. Insomnia. Ada pertanyaan? Ada diskusi?
Nggak ada? Lanjut, G. Lanjutkan. Yuk. Ya, bagaimana kita sangat simpatis yang simpatis itu. Yang tipe perilaku nyeri. Ya, pertama itu adanya ekspresi yang stres, ya. Gangguan kaitan dengan ekspresi facial, performa atau tampilan, atau bahkan pendengarannya ganggu, atau terganggu kaitan dengan ambulasi dan postur, kemudian pengaruh negatif dan menarik diri dari aktivitas, ya, menarik diri dari aktivitas. Ini adalah kaitan dengan kesulitan ekspresi, gangguan ambulasi maupun deformasi postur, pengaruh negatif, menarik diri dari pergaulan atau aktivitas. Ini adalah empat tipe perilaku nyeri. Maka ketika orang itu, dia kok wajahnya kok zero face gitu ya. Wajahnya kok tidak menampakkan keceriaan. Nah, dia sedang nyeri kok. Seorang nyeri suruh senyum, face smile ya enggak lah. Face smile itu kan potensi untuk orang-orang yang sedang emosinya nyaman. Kemudian dia ambulasinya, mahasiswa harus tahu tuh, setelah itu harus mengerti. Ketika ada pasien datang dengan jalannya antar gigit misalnya, atau terjadi deformasi postural itu, Anda kan harus paham tuh, ya kan? Apakah dia skoliosis, kyphosis atau lordosis misalnya, atau forward posture misalnya, atau deformasi yang lain, ini kan harus paham. Oh, berarti dia potensi dari inspeksi atau observasi mengarah ke sini, kan gitu. Atau dia memiliki afeksi negatif, pengaruhnya negatif. Jadi dia itu tidak kondusif di dalam proses untuk membuat semacam pendapat, decision making-nya jelek. Ya. Atau bahkan dia tidak ikut partisipasi aktif gitu. Nah, ini menarik ini. Ternyata perilaku sakit itu diantaranya orang tidak mau ambil bagian dari aktivitas. Ya, jangan-jangan mahasiswa yang tidak terlibat aktif dalam perkuliahan ini dia memiliki salah satu perilaku sakit. Jadi nggak tanya, nggak jawab, nggak apa-apa. Jangan-jangan dia adalah bagian dari, bentar ya Mas, aku baru ngajar ya. Perilaku sakit ya. Jadi di antara orang yang memiliki perilaku sakit itu dia menarik diri dari aktivitas, dia pasif, ya kan? Dia lebih suka menyendiri, ya. Jadi avoidance of activity ini adalah bagian identitas atau karakter salah satu dari 4 perilaku sakit, ya. Kayaknya itu kita harus terlibat aktif ya di dalam proses untuk kegiatan-kegiatan itu sehingga insight kita bertambah, kemudian memori kita akan kuat, kemudian aktualisasi diri kita akan terlampiaskan ya, teraktualisasi ya, terejawantahkan. Sebenarnya itu enak begitu. Jadi supaya kita tidak memiliki negatif efek ya, efek itu negatif efek itu adalah perilaku negatif itu biasanya dia akan bicara kemudian hari atau kemudian waktu. Saya diajak bicara dia diam, tidak berpendapat. Setelah selesai dia baru komentar dan komentarnya itu negatif. Oke, ya. Ini tidak baik ya. Ini salah satu perilaku sakit. Kalau orang sukanya bicara setelah event kejadian selesai, nah itu tidak bagus tuh ya. Nah, atau dia mulai dari aktivitas, setelah itu baru ngomel-ngomel, itu juga karakter perilaku sakit. Nah, di neurokronis itu ada. Jadi dia perilakunya negatif, ya pengaruh dampak negatif, kemudian menarik diri dari pergaulan, kemudian gangguan postur, bahkan deformasi, ambulasi, kemudian kesulitan dalam ekspresi yang kondusif. Ya, kita lihat dari ekspresinya, pendengarannya, kemudian pola jalannya, nah kemudian posturnya, kemudian bagaimana efek negatifnya, kemudian apakah dia di dalam hal ini berpartisipasi aktif dalam sosialisasi atau tidak. Ya, jadi kalau dia maju dari pergaulan dan aktivitas, ya udah kita bagaimana Bapak Ibu mohon izin, Bapak tetap harus bergaul ya, bersosialisasi, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekitarnya ya. Kemudian harus terlibat aktif sehingga ini bukan suatu hukuman ya, bahwa orang sakit itu adalah bukan satu hukuman. Kalau seandainya toh hukuman itu bagian untuk menghapuskan dosa-dosa atau kekurangan itu dibuat dia menjadi termotivasi ya, menjadi kafarot.
Atau dia ketika terjadi gangguan postur, bagaimana koreksi postur yang kita buat? Bagaimana antar gait analisisnya ini kita analisis jalannya sehingga terjadi pattern gait yang baik, yang normal, yang fisiologis ini kita terapkan ya. Kalau bisa nanti fisioterapis atau mahasiswa nanti kan insya Allah dari fisioterapis ya. Anda kalau praktek itu kalau bisa punya mirror to mirror ya, double mirror. Jadi ada cermin depan, cermin belakang, sehingga ketika dia jalan itu bisa koreksi postur, self correction, ya self evaluation. Jadi dia bisa mengevaluasi diri mandiri gitu loh. Nah, di lab TL ya, di lab TL kan ada tuh cermin-cermin yang berdiri tuh ya kan, ada enggak itu Intan? Di lab TL ada ya? Ada di ini Pak, di lab pediatri banyak. Ya pediatri sebenarnya anak kecil itu enggak bisa, apalagi CP suruh bercermin kayak apa, itu paling hanya menarik cahaya, malah yang cermin itu belum listikan, belum pakai apa, itu malah fisioterapisnya. Mestinya di terapi latihan dalam koreksi postur itu ada itu. Bagaimana dia melihat, bagaimana shoulder joint kanan kiri selevel tidak, liaka kanan kiri sejajar tidak. Ini mestinya itu ada di lab TL. Bagaimana rotasi tulangnya, bagaimana gerak lengan ekstremitas atas ketika dia fase swing dan seterusnya, fase stand face-nya, bagaimana tungkainya. Ini mestinya menjadi koreksi postur ya. Oke. Jadi 4 hal perilaku sakit harus ada solusi ketika nyeri kronis. Bagaimana ekspresinya, bagaimana ambulasi posturnya, bagaimana thinking prosesnya ke arah negatif ya. Bagaimana dia harus keterlibatan di dalam pergaulan, ini harus dikuat untuk dicarikan solusi. Mau diskusi? Ya kan? Oke, jangan lupa ya, besok 14 Februari mahasiswa yang bisa nyoblos ya. Jangan tidak nyoblos ya. Yang dicoblos itu adalah bagian yang mencalonkan diri ya. Jangan hanya dicoblos pembatasnya, tidak ada gunanya itu. Itu pembatas ruangan ya, dicoblos sesuai dengan yang ini adalah semacam diagram alur ya. Mahasiswa harus buat seperti ini. Misalnya Anda membuat osteoartritis lutut ya, atau Anda buat frozen shoulder, atau Anda membuat trigger points ya. Nah, dan seterusnya ya, Anda akan buat alur-alur gitu ya. Nyeri kronis memiliki komponen psikososial, saya kira harus jelas tadi hubungannya dengan psikologi, kaitan dengan emosi, bagaimana kita membangkitkan ya sehingga dia tidak putus asa. Dan nyeri itu butuh rekognisi ya, pengakuan. Apa yang disampaikan oleh owner penderita itulah yang akan kita gunakan sebagai basic untuk solusi terapi ya. Jangan sampai pasien mengatakan, aduh saya sakit di sini, nggak percaya. Nggak boleh ya. Kita harus mengakui apa yang dikeluhkan pasien. Meskipun kadang-kadang pasien itu overestimate, ada yang underestimate. Tetapi kan sebagai basic sains pengetahuan dasar untuk bisa membidik badan nyeri kan tentu tadi ada 4 perilaku sakit tadi, gitu ya. Jadi kita harus merekognisi kaitan dengan apa yang dikeluhkan. Ini juga sama, bagaimana screening kaitan dengan ini kanker ya, malignansi nyeri kronis tadi. Apakah dia disertai nyeri atau tidak? Bagaimana proses selanjutnya? Apakah ada edukasi? Kemudian asesmen nyeri komprehensif dan seterusnya. Ya, ini yang kedua. Modulasi nyeri itu ada juga di medulla spinalis, saya kira ini yang terdispek. Ini ada model berkaitan dengan ini juga sama ada mekanisme patologi yang potensial bisa kaitan dengan gerak, kaitan dengan jadi nah ini ada dimensi nyeri kronis ya. Pertama kali yang potensial akan kaitan dengan waktu berjalan itu kondisi akut ya, faktor fisik ya, proses patologinya.
Tapi kalau ini tidak berjalan dengan baik, maka akan mengenai faktor psikologinya, ada kecemasan, ada depresi, begitu. Setelah itu tidak selesai, dia akan mengarah ke faktor sosial, dia akan menyendiri, bahkan hostility, ini yang berisiko. Dia menganggap semua itu tidak berpihak dan adanya permusuhan. Ya, adanya permusuhan. Bahkan dia menolak, reject ya terhadap pergaulan, loneliness ya. Dia menyendiri, bahkan menganggap semuanya itu tidak berpihak dan hanya membuat tidak kenyamanan bahkan permusuhan. Maka dalam hal ini kita harus pandai memposisikan diri ketika kita berkorelasi dengan manajemen nyeri. Ya, ada faktor fisik, kemudian proses patologi, kemudian aspek psikologi, ada kecemasan, ada faktor sosial tadi ya. Jadi dalam menangani kasus nyeri kronis tidak cukup hanya faktor fisik saja. Tetapi apakah dia melihat apakah ada agen patologi potensial terlibat? Mungkinkah di aspek psikologinya kaitan dengan kecemasan dan ketakutan, depresi, atau bahkan dia sudah tidak bisa bersosialisasi, bahkan menganggap semua orang itu adalah musuhnya dia. Nah, ini penting ya. Jadi kalau sudah seperti ini, perlu nggak kita hubungan dengan psikologi itu? Perlu dari psikiater, tapi perlu. Kalau memang ini tidak dipikirkan lagi untuk bisa dilakukan proses diskusi, komunikasi interaktif yang solutif. Ya. Nah, di dalam proses definisi nyeri, tentu nyeri itu ada nyeri yang ringan, nyeri yang berat, dan nyeri yang sedang. Nih, ya. Kalian tahu kalau di pas itu nyeri ringan itu batasnya berapa sampai berapa? Nyeri ringan. Nah, kan pas itu kan 0 sampai 10 tuh cm atau 0 sampai 100 mm tuh. Yang dikatakan nyeri ringan tuh berapa sampai berapa? 1 sampai 3. 3, Pak. Ringan. Kalau berat? Ayo berat berapa? Kalau sedang? Berapa sedang? Sampai 6, Pak. Kalau berat? 7 sampai 10. Ini konversi sudah. Kalau dari konversi deskripsi verbal mau dikuantitaskan bisa seperti itu. Ya. Jadi nyerinya gimana nih? Berat, ringan, sedang kan gitu. Tapi sebenarnya itu kan kemarin sudah saya sampaikan ya. Ini beberapa kali ini sekian, nyeri gerak sekian, nyeri diam sekian. Nah, kamu gerakan apa? Kamu tekan apa kan gitu. Mestinya itu kan sesuai dengan filosofi visual analog sekali itu ditanya. Nyerinya kalau 0 tidak sakit, 10 nyeri yang hampir tidak tertahankan, ibu di mana kan gitu. Mestinya begitu. Nggak usah ditanya ketika ditekan, ketika diam, ketika gerak, gerak apa? Seperti shoulder pain tadi. Gerakan internal rotasi, circumduction, exorotasi, horizontal ADD, horizontal ABD, fleksi, ekstensi, kemudian elevasi, kan beda-beda. Ya kan? Kayak gitu ya. Nyeri diam, diamnya apa? Diam ketika duduk atau diam ketika berbaring, diam ketika berdiri, diam ketika prone lying, spine lying, side lying, kan beda-beda. Ya enggak? Kan sehingga dalam hal ini kita ikuti sesuai dengan definisi operasional pada parameter LRT yang ada. Nah, kalau fase misalnya mau dibuat nyeri sekarang, nyeri rata, nyeri baringan, nyeri berat, quadruple fast, itu yang sebenarnya seharusnya, gitu ya. Oke, berarti apa pertanyaan? Ya. Nah, deskripsi nyerinya bisa nyeri somatis, bisa nyeri visual dan neuropati. Sebenarnya ada dua sih, nyeri nociceptif dan nyeri neuropati. Bahkan ada yang mengatakan ditambah lagi nyeri psikologis ya, psikologic pain, visceral neuropathic pain dan nociceptive pain. Nociceptive ada somatic pain dan visceral pain. Kalau nyerinya seperti visceral pain ini, nyeri seperti infiltratif ya, menyusup. Kemudian nyerinya seperti ada pengembangan
atau tekanan ya, tension apa? Compression ada tekanan atau stretching mengulur. Nah, ini adalah karakter visceral pain. Nanti kita akan pelajari pada membuat masa. Nah, ini desain kaitan dengan, ya ini bisa kaitan dengan tadi, saya kira sudah jelas ya. Dan yang kronis dengan non malignal ada yang ketika apa namanya nyeri kronis itu akan menimbulkan berbagai macam masalah ya. Ya, kronis. Pertama ada reduce activity. Jadi ada penurunan aktivitas ya. Ada pengurangan aktivitas ya, penurunan aktivitas sedentary atau decreasing of motion ya. Sehingga akan penurunan aktivitas ini akan menimbulkan ini kelemahan otot, kekakuan sendi yang itu. Yang kedua ini ada pola pikir dan ya pemikiran bantuan yang tidak ada nilai manfaat atau unhelpful, tidak membantu ya. Ide-ide, pendapat, pikiran ini tidak ada nilai manfaatnya. Ini ketika chronic pain. Kemudian chronic pain itu kenapa? Karena kegagalan dari terapi yang berulang. Ya, dan juga bisa dalam waktu lama potensial dia akan menggunakan analgesik dan obat-obatan sedasi. Keuangan, kesulitan keuangan dan masalah keluarga. Ternyata menggunakan analgesik dan obat-obatan sedasi penurunan nyeri dalam waktu lama ini bisa menimbulkan efek samping, diantaranya apa? Problem masalah perut atau lambung, kemudian kaitan dengan kekebalan dan apa namanya ini konstipasi ya, ya kesadaran letargi ya. Ini adalah kaitan dengan obat-obatan anti nyeri. Makanya dalam hal ini chronic pain kita harus bagaimana sikapi jangan sampai menimbulkan penderitaan yang berlebihan. Ini ada gangguan rasa, kemudian ada gangguan tidur, ya. Potensial bisa menjadi penderitaan yang berlebihan dan berkepanjangan sehingga potensial orang itu akan give up, putus asa dan fatal akan bunuh diri. Maka dalam hal ini jangan sampai hal ini bisa terjadi kondisi yang sedemikian rupa. Kenapa demikian? Ini tadi Anda lihat nih, chronic pain yang karena loss of job ini, kehilangan pekerjaan, difficulties finansial, kesulitan keuangan, stress family stress, ya masalah keluarga, tekanan keluarga. Ini biasanya orangnya sudah tidak bisa berpikir panjang gitu. Sudah tidak bisa kerja, tidak punya duit, tekanan keluarga yang dibully, di framing ya gitu ya. Kamu itu tidak ada gunanya, hanya membebani masalah keluarga, kapan kamu berakhirnya gitu. Nah ini yang sangat berat, prosesnya akan tidak. Ya. Maka dalam hal ini nanti pada nyeri kronis itu bisa juga kita melibatkan keluarga di dalam program maupun edukasinya. Oke. Ada pertanyaan? Sudah. Oke. Sekarang saya mau tanya ini. Coba dijelasin psychological dan physical. Physical ini kaitan dengan kejadian tension. Dan tension nanti ada kejadian pain. Yuk, silakan. Siapa yang bisa menjelaskan physical factor dengan tension? Yuk, silakan. Atau psychological dengan tension. Ini kita udah jelasin tadi, terutama psikologikal yang sering kita kuatkan. Yo. Silakan dicoba dijawab. Kaitan dengan aspek psikologi, kalau bisa menimbulkan ketegangan, gimana nih mekanismenya, penjelasannya, reasoningnya, eksplanasinya. Ya, silakan. Yo. Ini kan yo.
Mau kaitan dengan fisik ke arah ketegangan atau psikologi ketegangan, silakan. Ayo, silakan dijawab. Belum ya? Nih, Intan sudah biasa, Kamila sudah, ini belum pernah ngomong siapa ya? Jabita sudah. Ini yang belum, Nefrit, Yana R, Amalina R, Dias, ayo coba. Mau fisik atau psikologi silakan. Jadi mengapa psikologis itu mempengaruhi ketegangan itu karena kan dia stres aktivasi kortisol dan adrenalin. Terus nanti dia akan menekan jaringan di sekitarnya, yaitu berupa iskemik dan nyeri. Ya, bagus. Ya, sekarang yang fisikal. Yang fisikal apa? Fisik yang tadi itu. Karena apa? Ya, belum mau jawab. Dulu. Intan sudah. Salwa tadi sudah ya? Salwa sudah. Ah, Swesti. Nah, ini PJ ku ini nggak pernah ngomong. Ayo Swesti. Swesti ayo ngomong. Swesti dengan suara Anda tuh. Iya Pak, sebentar. Hah, cepat kah? Itu nggak ngomong. Apa dia kemarin jawab? Dia jawab baru ngelapin yang kan? Ah, sekarang kembalinya sama dia, yuk. Saya izin menambahkan, Pak. Yeah. Nah, nanti itu kan terjadi refrain dan atrofi. Lalu nanti akan adanya energi ATP yang disuplai oleh oksigen dari darah. Karena krenis, berarti korelasinya dengan apa? Decreasing of motion. Sehingga terjadi apa? Disease atrofi. Ya kan? Akibat disease atrofi, otomatis apa? Nah, sirkulasi darahnya menurun. Sehingga defisit energi. Nah, defisit energi di sisi lain dia harus ada proses untuk apa memanjang dan memendek sehingga disitulah akan adanya akumulasi laktik asid atau metabolic wasting, maka akan jadi sensitasi pada nerve ending menimbulkan nyeri dan ketegangan. Ya, ketegangan. Nah, ketegangan itu akan terjadi entrapment pada sirkulasi. Dan juga tadi kembali lagi adanya akumulasi laktat asid asam ini yang akan menimbulkan sensitivitas pada ujung saraf sehingga timbullah pain atau nyeri. Oke deh ya, saya kira itu. Baik, terima kasih ya. Nafrit, Yana, Amalina, dan Dias. Kita lanjutkan, masih banyak nih. Berikutnya tuh. Bentar, kalau masuk terus. Oke.
Di sini ada berbagai macam multimodal ya. Ketika terjadi strain, potensial kita kapan menggunakan masas, elektro, dalam rangka normalisasi aliran darah dan penurunan bengkak, bagaimana manipulasi dalam rangka untuk penurunan kekakuan dan mengembalikan koordinasi, kemudian bagaimana latihan itu bisa terjadi peningkatan kekuatan dan mengembalikan fleksibilitas, dan semua proses itu dalam rangka bisa terjadinya penurunan nyeri. Jadi teman-teman, kalau prosesnya sudah terjadi kronis, potensial teman-teman bisa menggunakan berbagai macam teknologi yang memiliki goal atau tujuan ke arah apa saja gitu ya. Penurunan bengkak, peningkatan sirkulasi, penurunan kekakuan, koordinasi, pengembalian fleksibilitas, penguatan, dan semua ketika itu terjadi potensial akan terjadi penurunan nyeri. Gitu ya. Oke, jadi disitulah teman-teman harus memahami teknologi apa ya ini ya terkait dengan kondisi klinis yang dijumpai. Ini pertanyaan? Mau discuss? Ya, oke. Oke, sekarang ini kan relatif lebih simpel. Ketika terjadi trauma, ada reaksi proteksi, ya, sehingga terjadi muscle spasm. Reaksi proteksi yang dimaksud di sini itu berupa apa? Yo, silakan dijawab. Yang belum pernah jawab ini, Muhammad Zaidan Akmal. Ya, Mas. Proteksi-reaksi berupa apa nih? Ya, berupa apa ya Pak? Ini kronis ya Pak, masih akut kan? Ya akut no, masih akut kroniknya di sini kok di coklat itu kok. Itu kan masih biru. Jadi bisa tadi pelepasan bradikinin, histamin, leukotriene. Ya bagus, ya bagus. Ya baik Muhammad Zen bagus ya. Sekarang Ria Vinola Zahra. Masa spasmnya terjadinya gimana prosesnya kalau terjadi spasma otot? Ayo Ria Vinola Zahra. Bagaimana mekanisme terjadinya spasma otot? Pak. Jadi ini Pak, ketika tadi kan ada proteksi reaksi itu, jadinya ketika adanya proteksi itu menyebabkan dia akhirnya jarang menggerakkan bagian tubuhnya, lalu akan timbul spasme pada ininya. Nah, kamu belum berpikir, tadi kan komponennya apa? Kan tidak semuanya apa ya kalau tidak banyak bergerak bukan spasme, bukan spasme. Kalau tidak bergerak itu akan terjadi kekakuan dan atrofi. Ini yang ditanyakan spasme. Ya, Vinola. Tahu kan kalau spasme jadi tegang tight tuh. Ya enggak apa-apa tapi dan jawab tuh. Jawab, itu jawab. Yosia Marsa. Yo, Yosia Marsa silakan. Yosia Marsa. Iya Pak, tadi kan ada histamin, prostaglandin, sama leukotriene. Nah, terus itu untuk menurunkan nilai ambang sensasi, kemudian terjadi vasodilatasi dan terjadi penekanan atau bengkak, kemudian menyebabkan nyeri itu.
Ya, kaitan dengan spasma otak. Rilisnya adrenalin, kemudian menyebabkan tight atau tegang. Terus? Kemudian menyebabkan penekanan terhadap jaringan di sekitar yang nyeri trauma itu. Ya, bagus tuh. Udah gitu aja. Kalau dari penekanan nyeri lagi dan menghambat sirkulasi. Oke deh, enggak apa-apa ya. Mungkin belum sampai ke sana ya. Jadi ketika terjadinya suatu reaksi adrenalin, maka potensial akan memacu terjadinya aktivasi, di mana di situ diantaranya akan terjadi rilisnya atau lepasnya kalsium dari retikulum sarkoplasma. Kalsium yang lepas itu nanti akan mengikat troponin. Nah, akibat dari bending kalsium terhadap troponin, maka tropomyosin akan melepaskan diri dari formasi sehingga aktin akan terbuka. Aktinnya terbuka, akan adanya ATP, maka akan terjadi ikatan bending antara miosin dengan aktin. Jadilah pemendekan sarkomer atau kontraksi. Akibat kontraksi ini, potensial akan terjadinya korup energi, maka seharusnya kalsium refleks kembali lagi ke retikulum sarkoplasma, tapi ini gagal. Akibat gagal, maka terjadi ikatan atau bending sehingga terjadi sarkomer pendek itu berlangsung persisten. Nah, mestinya ketika dia terjadi relaksasi, dia harus memanjang, dia tetap memendek, maka terjadilah spasme otot. Nah, ini ya, jadi spasme otot itu karena bendingnya aktin dan miosin, di saat dia relaksasi tetap dia terjadi ikatan, maka terjadi pemendekan sarkomer, sehingga menimbulkan ketegangan. Ketika dia mendek, ditarik itu kan menjadi tegang. Ya, jadilah dikatakan tight atau tegang atau tension dalam otot dikenal istilahnya spasme. Ya, tidak apa-apa, bagus. Jawabannya memang mau menuju mengarah ke sana. Yang ketika itu akan menyebabkan nyeri kronis karena ini berlangsung lama sehingga terjadi kehilangan gerak. Kenapa kok bisa kehilangan gerak? Lah defisit energi, krisis energi ya tidak mampu. Kan gitu. Kalau dia loss of motion, hilang kendali dalam gerakan, dia stabilisasinya menjadi rendah. Kalau stabilisasinya menjadi rendah, mudah sekali trauma. Apakah jatuh, apa subluxasi, apakah dislokasi, apakah robek, dan seterusnya. Maka dikenal istilah trauma. Ya, ataukah bahkan avulsi, tendon tercabut dari tempat perekatannya, dan seterusnya. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Mas ya, betul. Dan saya pilih nanti untuk bikin komplit ya, karena memang ini kondisinya jadi. Oke, jadi di sini kalau ini gampang nih, ada alur-alurnya. Ada nyeri menimbulkan ketegangan, ketegangan akan menimbulkan muscle tension, kemudian penurunan sirkulasi, kemudian terjadi pemendekan otot, sehingga terjadi penurunan gangguan gerak. Ya, ini tadi yang saya tanya siapa tadi? Intan atau siapa tadi? Trigger points. Nah, pasti kan ada S-nya tuh. Ya, Intan, apa Tabita, apa Nusratul, apa Salwa tadi. Ya kan? Ya, dan itu trigger point. Ternyata nggak ada S-nya itu. Ya, kalau nggak ada S-nya, tunggal. Kalau ada S-nya ya, semua. Itu nih. Jadi titik-titik picu nyeri. Maka titik picu nyeri itu nggak ada. Titik-titik picu nyeri. Iya, kira itu. Ada pertanyaan? Itu Kamila tadi ya yang tanya itu ya? Kaitan dengan trigger points. Ya. Ya, siapa Kamila? Oh, Intan. Iya. Nah, jadi sebenarnya. Oh, nggak ada S-nya. Benar. Ya. Ini juga sama ya. Ini saya tanyakan deh, ini kan simpel tuh. Yang jadi bisa melakukan ketegangan, terjadi penurunan sirkulasi, menimbulkan bengkak, terjadi penurunan gerak, menimbulkan nyeri, gitu. Nah, kalau enggak ini? Ini lumayan nih. Ya silakan, mau yang menjelaskan dari mana muscle tension ke reduced circulation atau reduced circulation ke arah muscle inflammation. Ya silakan, siapa yang mau menjelaskan?
Coba ini, silakan volunteer dulu. Kalau tidak ada nanti saya tunjuk. Yuk. Sudah, saya tunjuk. Adam Chandra, ya Adam Chandra. Adam Chandra, pilih nak. Kamu milih yang mana kemana? Kamu jelasin. Mana Adam Chandra? Iya, sakedap, Pak. Ya, oke sekedap. Oh, dengan sekedap, nah, dibaca apa? Jadi kamu yang kamu kira-kira mampu yang mana tuh? Pilih, pilih aja. Mana kemana? Jangan pakai lama-lama. Seperti nenek moyang kita kan. Sekarang Alifya Mailarasati. Halo, Alifya Mailarasati. Ayo. Ya, Pak. Oke, silakan Alifya. Pilih. Mana ke mana? Bebas ini, Pak. Dalam? Oke. Terserah. Mau masuk ke reduce circulation ke masalah inflammation, kemudian ke reduce movement atau ke pain, serahkan. Silahkan. Nyeri. Sebentar ya, Pak. Oke. Pain ke muscle tension aja. Iya, oke, silakan aja. Ayo. Pain muscle tension. So, Heli. Swesti, nanti kita sampai jam berapa ya, Swesti ya? Sampai jam 10.20, Pak. Oh ya. Sekarang posisinya jam berapa, Swesti? Jam 10:08. Oh, berarti masih 12 menit. Ya. Ya, Alifya, ayo Alifya. Nyeri nanti kan menyebabkan stres. Terus menjadi muscle tension dan circulation. Lebih ya ya. Jadi kalau menjelaskan juga muscle tension ya, melewati apa dulu stresnya itu menimbulkan apa gitu loh. Dirimu cukup pain ke muscle tension, enggak usah kemana-mana, hanya 2. Kemana milih? Nyeri akan menyebabkan lalu no, nyeri kok bisa menimbulkan muscle tension itu gimana? Itu aja kamu jawabnya itu. Kamu itu hanya menjelaskan pain ke muscle tension saja. Kan kamu pilih pain ke muscle tension itu gimana mekanismenya? Nah, tanggung ya. Ganti. Zenita Aska. Zenita Aska ada enggak? Iya, Bapak. Ya, silakan. Mau pilih mana ke mana? Yang pain ke muscle tension. Ya, silakan. Pada saat nyeri itu kan akan terlepas kalsium. Kalsium akan mengikat troponin. Troponin akhirnya menyebabkan tropomyosinnya terlepas dari sarkomer, yang akhirnya terjadi bending aktin myosin, gitu Pak. Akibat dari bending aktin myosin ini, ototnya akhirnya mengalami ketegangan. Kontraksi ya. Tadi ketika kalsium bending dengan troponin, tropomyosin bukan terlepas dari sarkomer. Tropomyosin mereformasi atau berubah bentuk ya, sehingga dia tidak melindungi aktin, aktin terbuka ya. Tropomyosin kan fungsinya untuk menyelimuti aktin atau melingkupi aktin. Tapi ketika
bending troponin terhadap kalsium ini menimbulkan perubahan posisi trombomyosin sehingga aktin terbuka maka dibending oleh myosin. Terjadilah kontraksi atau pemendekan sarkomer. Ketika terjadi pemendekan sarkomer, mestinya kalsium ini refleks kembali lagi ke retikulum sarkoplasma, tetapi dia tidak mampu karena krisis energi, sehingga terjadi bending aktin-myosin kontraksi ini secara persisten. Ketika terjadi gerakan untuk relaksasi dia tidak terjadi, maka terjadi tight atau ketegangan ya. Ini adalah kaitan dengan pain. Terkait pain tadi, pain itu kan akan menimbulkan stres dan aktivasi dari apa tadi? Aktivasi dari apa? Yang potensial akan terjadi aktivasi kalsium. Apa tadi? Adrenalin. Adrenalin, kortisol dan adrenalin. Oke, bagus ya. Kita lanjutkan ke Hapsari. Silakan, pen ke masa tes sudah. Silakan Hapsari memilih mana ke mana? Dari muscle tension ke reduce circulation, Pak. Ya, ini gampang nih. Ya, silakan. Pinter ya Hapsari milih. Ya, gimana Hapsari? Silakan. Loh, kok malah diem? Oh, ini simpel kok malah diem. Ya, Hapsari. Waduh. Ya, ganti Widi Indarja. Silakan Widi. Sebelah. Oke, sebentar ya, ada apa saya. Cerah, Karyanti. Cerah. Farah ada enggak ini? Oh, Farah enggak ada. Suesti dicatat, Farah enggak ada ini. Iya, Pak. Ada, Pak. Lah mana? Yang suatu link. Tapi tak ada enggak ada kan? Gimana, Pak? Ayo dijawab tuh. Kamu pilih yang mana? Aduh. Elsa, betul. Apa betul yo? Swasti, Dafa Abdul nggak ada, Dafa Abdul, Swasti dicatat. Iya. Nggak ada kok, nggak ada bunyinya, nggak ada suaranya. Ya apa itu? Kamu pilih apa tuh? Nggak bunyi. Ya silakan. Ya Dafa ya, bagus lah. Mestinya begini ya, tapi udah baik lah ya. Ketika ada ketegangan otot, tentu hal ini akan menekan area sekitarnya, termasuk utamanya soft tissue atau jaringan lunak. Ketika hal ini menekan vaskular atau pembuluh darah, tentu hal ini akan menghambat sirkulasi. Artinya volume darah akan berkurang, maka
dengan adanya ketegangan otot itu tentu akan menurunkan sirkulasi darah terkait dengan himpitan pada otot yang menegang terhadap vaskuler, gitu ya. Oke, baik ya, bagus ya. Oke, sekarang Clarista Viani. Ayo, mau mulai mana Clarista? Iya Pak, saya coba muscle inflammation ke reduce movement. Ya, silakan. Ini kalau ada inflamasi, berarti kan ada sensitivitasnya meninggi karena adanya peningkatan histamin, prostaglandin, leukotrin itu kan. Ya. Ada peningkatan prostaglandin sama histamin itu menimbulkan vasodilatasi. Jadi kalau misalkan banyak gerak, jadi nyerinya rasanya kayak makin tinggi gitu. Jadi akhirnya dia nggak sering gerak, berkurang pergerakannya. Ya, bagus ya. Sebenarnya bukan leukotrin, tapi histamin, prostaglandin, dan bradikinin. Ya, oke, ya bagus. Jawabannya bagus. Ya, bagus. Ya, jadi aktivasi dari bradikinin, histamin, dan prostaglandin itu akan jadi sensitasi pada nyeri sehingga orang akan menurunkan gerak. Tapi di sisi lain adanya bengkak ini justru utamanya kayaknya gerak itu kan ATP ya. ATP. Gerak itu kan membutuhkan energi. Ketika adanya peradangan, maka ada impeachment. Energi tadi hubungannya dengan apa? Energi tadi hubungannya dengan apa? ATP. ATP itu hubungannya dengan apa kira-kira ATP? Wah, ini kalau sudah disebut Bima. ATP hubungannya dengan apa? Energi hubungannya dengan apa? ATP kan? Bima ada enggak ini Bima? Hadir Pak. Nah, ATP itu hubungannya dengan apa? Terkait dengan apa ATP? Terkait dari apa? Sirkulasi aktin miosin tadi, Pak. Aduh, ATP. Ya, aktin miosin ini kan hubungannya gerak. Sumber gerak itu kan energi. Energi itu berasal dari ATP. ATP dihasilkan dari apa? Dari proses oksidasi. Ya, pembakaran. Waduh. Anabolisme atau katabolisme? Tidak jalan. Nika, Suryaning Rati. Iya, Pak. Oksidasi itu terus. Ya, silakan. Anabolisme, Pak. Iya. Itu anabolisme itu oksigen berasal dari mana? Oksigen berasal dari mana? Aduh, Monika gitu. Oksigennya berasal dari inspirasi yang dibawa Hb dalam oksimoglobin. Hb itu berasal dari eritrosit, kan gitu. Ketika terjadi muscle inflammation, jadi entraman pada vaskuler, maka volume darah termasuk eritrosit berkurang. Kalau dia berkurang, berarti Hb-nya menurun. Kalau Hb-nya menurun, berarti ikatan oksigennya menurun. Kalau oksigennya menurun, berarti oksidasi anabolisme menurun. Kalau oksidasi anabolisme menurun, berarti ATP-nya menurun. Kalau ATP-nya menurun, berarti sumber energinya menurun. Maka reduce movement, gerakannya akan juga menurun. Gitu ya. Begitu. Maksudnya begitu ya. Ya, satu coba diulang lagi nih. Yang saya sampaikan tadi. Movement berkaitan dengan sirkulasi darah terinteraksi sehingga ATP-nya menurun, oksidasi menurun, BP-nya menurun, eritrositnya menurun. Permisi Bapak, mohon maaf waktunya sudah habis. Wah, seperti semuanya kuai. Senang yang tertampung. Ya udah. Kalau waktunya sudah habis, waduh, ini masih ada berapa kelas? Ini tidak apa-apa. Waktu masih banyak. Tidak waktunya. Nilai nanti pelajarin. Ya. Dulu yang kita sampaikan dulu apa?
Neuro Terus, pusat. ini kayak apa? Neuromuskular pusat. Jam berapa? 10.20. Oh ya, udah lah, ini kita terima kasih ya. Terima kasih atas bersamaannya. Pekan depan, insya Allah kita lab ya, kolab ya. Ini B itu berarti harinya hari apa? Jadi Jumat, Kak. Ingat, Pak. Jumat pagi ya itu. Nanti kalau mungkin pas Selasa ya, karena Jumat aku pergi ke Bogor. Ya, Sesti, sudah Selasa kan? Kira-kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Pak.